Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita mengambil perikop 1 Raja-Raja 2 ayat 15 sampai 22. 1 Raja-Raja 15, 1 Raja-Raja 2 ayat 15 sampai 22. Saya beri judul Bukan Cinta Biasa. 1 Raja-Raja 2 ayat 15 sampai 22. Saya akan bacakan. Pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Batsheba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Iya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya kepada Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abishag, gadis Sunem itu, diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batsheba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkan serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abishag, gadis Sunem itu, menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abishag, gadis Sunem itu, untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, yang di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Zeruya?" Lalu bersumpahlah raja demi Tuhan, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukan aku di atas tahta Daud, ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya pada hari ini, juga Adonia harus dibunuh." Lalu Raja Salomo menyerahkan hal ini kepada Benaya dan Yoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kemarin kita belajar dari seorang Adonia yang ingin menjadi raja. Karena sesuai dengan kedudukannya, dia adalah anak keempat setelah ketiga anak Daud. Yang pertama Absalom meninggal, Amnon dibunuh oleh Absalom, anak yang ketiga. Lalu kemudian anak yang kedua Daniel sudah tidak ada lagi, tidak diketahui, mungkin sudah dibunuh. Lalu yang ketiga Absalom mati dalam peristiwa pemberontakan. Ya, tinggallah Adonia. Sesuai dengan urutannya, Adonia lah yang sesungguhnya berhak menjadi raja. Tapi Tuhan dan Daud mempunyai rencana yang lain, sehingga Salomo anak Batsheba inilah yang menjadi raja menggantikan kedudukan Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Adonia berjumpa atau menemui Batsheba. Untuk apa? Dia meminta satu permintaan yang kelihatannya kisahnya adalah kisah cinta. Dia menginginkan Abishag atau Sunem, gadis Sunem, untuk menjadi istrinya. Dia mau mengambil
Abishag ini untuk menjadi istri dari Adonia. Ya. Siapakah Abishag ini? Gadis Sunem ini. Abishag ini adalah seorang gadis yang cantik sekali, elok rupanya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, yang ditugaskan, yang diambil untuk menjadi pendamping dari Daud pada masa Daud lanjut usia dalam menghadapi kematian. Ya, ini ada di dalam kisahnya, ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ya. Dan kedudukan Abishag ini sesungguhnya sama seperti seorang permaisuri. Lalu kemudian Abishag ini diminta Adonia untuk menjadi istrinya. Dan Alkitab mencatat bahwa Abishag ini adalah seorang gadis sekalipun dia menjadi pendamping Daud. Jadi dengan kata lain, Daud tidak meniduri Abishag. Jadi murni masih seorang gadis. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa sepertinya seolah-olah cinta ini Adonia jatuh cinta biasa kepada Abishag, gadis Sunem ini. Tetapi sesungguhnya di balik kisah ini ada motivasi yang lain, Bapak Ibu. Batsheba tidak melihat motivasi tersebut, ya. Dia hanya melihat bahwa Adonia hanya menginginkan Abishag menjadi istri, cinta biasa, tetapi tidak dengan Salomo. Di dalam ayat 22, Salomo sesungguhnya, ya, setelah dia menghormati ibunya dengan memberikan tempat dan ingin meluluskan permintaan daripada Batsheba ini, ya. Lalu kemudian Salomo berkata dengan Batsheba dengan sedikit agak emosi. Di dalam ayat 22 dikatakan, tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abishag gadis Sunem itu untuk Adonia? Ya, sudah barang tentu Salomo akan meluluskan permintaan dari Batsheba ini, yang adalah permintaan daripada Adonia untuk menjadikan Abishag ini istri daripada Adonia. Tetapi Salomo melihat motivasi yang lain. Ya, dikatakan minta jugalah untuknya kedudukan raja. Apa hubungannya Adonia yang meminta Abishag menjadi istrinya dengan kedudukan raja? Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, tadi saya sudah menyebut bahwa kedudukan Abishag bukan hanya pendamping dari Daud ketika Daud sudah lanjut usia, dia sedang menghadapi kematiannya. Tetapi kedudukan Abishag sesungguhnya sama juga dengan kedudukan permaisuri, ratu. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, Adonia ini sesungguhnya dia bukan hanya menginginkan istri Abishag menjadi istrinya, tetapi juga dia ingin merebut kedudukan raja, tahta raja, ketika dia sudah menjadi suami dari Abishag tersebut. Jadi menginginkan Abishag menjadi istri dari Adonia ini sama juga seperti Adonia menginginkan tahta raja, Bapak Ibu. Dan inilah yang menyebabkan Salomo begitu marah, dan pada akhirnya Salomo membunuh Adonia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita belajar sekali lagi dari seorang Adonia, ya, seorang yang tidak pernah dididik karakter dan moralnya, tidak pernah didisiplin, apa saja yang dimintanya kepada Daud selalu berhasil. Dan kita melihat Salomo pun juga begitu, dalam menghadapi peristiwa selalu dikaitkan dengan kedudukan raja. Dua-duanya anak Daud. Dan kita melihat Absalom yang membunuh Amnon. Ya, anak-anak Daud saling bunuh-membunuh. Kenapa? Karena Daud tidak pernah mendidik anaknya, mendidik karakter, mendidik moral, mendisiplinkan anaknya untuk hidup
takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Seolah-olah anak-anaknya dibentuk karakternya, dibentuk moralnya dengan sendirinya. Bapak Ibu, pembentukan moral, karakter, pendisiplinan untuk mengasihi Tuhan itu adalah tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Jangan membiarkan anak-anak dibentuk moral dan karakternya berdasarkan norma dan kaidah yang didapatinya sendiri. Harus datangnya dari orang tua yang hidupnya mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.